nggak mungkin suamiku kayak gitu dan nggak mungkin sama dia gitu, kayak nggak mungkin dia, jadi kayak nggak mungkin dan aku nggak punya bukti yang konkret gitu. Ternyata ketakutan aku itu terjadi. Artinya memang kehadiran orang ketiga menjadi salah satu pemicu juga dan pembuat keyakinan terjadinya sebuah keputusan ini di luar hal-hal yang lain sebetulnya. Iya sih, itu jadi salah satunya. Tapi ya itu tadi, orang ketiga buat aku kan, si mantan aku bilang, ini adalah kesalahan kamu, ini adalah karena kamu nggak gini. Aku terima dengan lapang dada, mungkin itu kesalahan aku. Tapi nggak cukup di situlah. Kedewasaan seseorang tuh nggak bisa terbentuk karena dia tiba-tiba hilap atau segala macam, tapi dari aspek yang lain. Kemarin sempat juga dia untuk minta balik sama aku. Oke. Udah susah kan ini, udah aku minta cerai segala macam, udah tetap hati aku, tiba-tiba dia datang lagi lewat dia chat asisten aku, dia minta bahwa dia katanya nggak bisa hidup tanpa aku, dia linglung, dia ngerasa dibuang sama aku ketika aku sukses, sekarang kamu buang aku dan segala macam, dia sudutkan aku. Di situ aku kayak ngerasa, wah dia kenapa jadi begini, ini maksudnya kok malah nyudutin aku. Semakin kesini dia nunjukin hal-hal baik, dia ingin berubah dan segala macam. Akhirnya dia minta sama orang tuaku, aku akan lebih baik, kasih aku kesempatan, aku pengen punya anak sama aku, dia pengen punya anak sama aku. Supaya aku berpikir, oh, mungkin benar kali ya kata orang tuaku, aku harus kasih kesempatan sama dia lagi gitu. Akhirnya sempat aku mau balik lagi sama dia, istiqoroh lagi aku, Mas. Istiqoroh untuk menemukan bahwa ini adalah jawaban, benar nggak sih aku mau balikan lagi sama dia. Itu sidang cerai masih berjalan. Nah pada saat itu aku benar-benar kayak coba untuk menerima dia lagi, Mas. Ah ya udah, aku akhirnya membuka hati lagi buat dia, walaupun berat ya. Tapi ternyata 2 bulan selama sampai menyelesaikan sidang cerai itu, hasil istiqorohnya menunjukkan bahwa banyak hal-hal yang aku nggak tahu yang akhirnya aku tahu. Terbongkar semuanya. Sebetulnya bukan karakter dia memendam sih, tapi lebih kepada mencoba dan mencoba, kemudian dia mencoba lagi. Nah, dalam proses mencoba yang terakhir kalinya, dia mengalami satu situasi yang boleh dibilang kegagalan dalam kesabarannya dia. Sehingga dia pada akhirnya membuat keputusan yang bagi dia ini sendiri mungkin tidak mudah, tapi pada akhirnya dengan hal-hal yang dianggap sangat elementary, dasar, dan kemudian dianggap sesuatu hal yang tidak dan sulit untuk dimaafkan, sehingga dia mengambil keputusan tersebut. Kemudian yang terbaca nih, kamu sendiri sebetulnya sudah membuka sih sebetulnya karakter kamu sendiri, bahwa kamu bukan tipikal orang yang bisa sendiri. Nah, dari situ boleh dibilang akan sulit seorang Janet untuk tidak adanya kehadiran seseorang di dalam dirinya, gitu. Nah, saya membaca input, masukan, kemudian yang membuat tenang, membuat diri seorang Janet itu nyaman, itu tidak bisa lepas dari seorang sosok laki-laki. Dan sini saya lihat sih ada gitu, walaupun itu tidak dalam konteks mungkin sudah dalam bentuk officially atau resmi, tapi saya lihat ada nih sosok yang mempengaruhi kekuatan secara mental, recovery yang terjadi, dan itu saya lihat ada. Aku ngerasa bahwa Mas Ferry ini memang dia punya sesuatu yang bisa merasakan, lebih ke merasakan sih, merasakan, tahu apa yang sebenarnya mungkin orang lain susah untuk ungkapin. Saya soalnya membaca, kamu mendapatkan satu titik peace gitu. Ada sesuatu yang boleh dibilang ketenangan, adem gitu. Saya ngerasain itu ya, saya rasakan itu, artinya kamu sama orang ini merasa kayak adem gitu. Karena tipikalnya yang terbaca di sini, saya coba baca melalui seorang Janet, ini tipikal yang lebih ngemong, dewasa, kemudian lebih banyak mengalahnya di tengah situasi-situasi yang kadang kamu caper gitu, cari perhatian dari dirinya, dan itu sangat membuat kamu nyaman banget situasinya sekarang. Makanya aku kayak, ih Mas Ferry sampai segitunya tahu gitu, kayak ya jadi aku nggak bisa nutupin ekspresi seneng aku kayak gitu. Tadinya kan ya aku takut ya terlalu bahagia juga jangan, tapi aku ternyata Mas Ferry bisa baca juga aku lagi happy gitu. Aku
jadi malu sendiri. Ya emang aku tipe orang yang memang sebenarnya orang lain mungkin nggak tahu kalau di balik keceriaan seorang Janita Janet itu sebenarnya banyak banget menyimpan segala ketakutan, segala keraguan, kekhawatiran. Tapi aku coba untuk tenang. Aku butuh sosok yang seperti itu, yang bikin aku tenang. Bagaimanapun keadaannya, dia tetap ngeyakinin aku bahwa kamu bisa. You can gitu Kak. Apapun yang aku cita-citakan, apapun yang akan aku jalani, kamu sebenarnya kamu bisa gitu. Padahal sebenarnya aku nggak bisa loh. Kamu bisa. Dia kayak bener-bener kayak ngedorong aku. Ayo kamu bisa. Coba dulu kayak gitu-gitu. Dan dia memperkenalkan aku ke dunia barunya dia. Memang dunia bukan dunia entertain sih. Bukan dari dunia entertain, dan ternyata memang asik, seru gitu dunia baru yang aku lihat sekarang, yang memang sudah dia dalamin jauh. Dia udah tekuni Ya, lama. dia udah ditekuni dia, ternyata wah, oh iya ya dunia. Sebenarnya dunia ada di sekitar kita, cuma karena aku nggak membuka mata ke situ, jadi aku nggak tahu serunya di dunia itu gitu, di dunianya dia gitu. Tapi saya sih lihat gini ya, kamu sedang merencanakan sesuatu yang sangat boleh dibilang cukup serius. Wah. Wah. Jadi yang terbaca di sini ada rancangan-rancangan masa depan. Amat Ferry. Loh beneran, ini yang terbaca loh ya, rancangan-rancangan masa depan yang saya melihat ini hanya masalah waktu untuk di-announce, kemudian diumumkan kepada publik, tapi lagi menunggu waktu. Nah, itu yang terbaca loh. Perkenalan kita singkat sih sebenarnya. Dari mulai Januari kemarin, Januari aku mulai udah memberikan kesempatan untuk siapapun gitu, untuk termasuk mantan suami yang mau balik lagi. Itu Karena dibuka juga tetap ya? Dibuka juga, karena kenapa? Ini aku mau menjalani kehidupan yang baru yang udah cukup aku kemarin ribet dengan perceraian. Udah cukup dengan segala kesakitan aku nih. Jujur, 9 tahun kemarin aku nggak mau itu jadiin pengalaman. Aku jadiin itu sebagai pelajaran hidup. Supaya nggak kecontohan lagi gitu kan. Nah terus memang mungkin gini, ke setiap laki-laki yang dekat sama aku langsung tembak, Mas. Saya nggak mau pacaran ya, saya pengennya serius untuk cari pasangan hidup. Supaya dia nggak, oh kalau masih mau main-main silakan sama yang lain. Jadi aku juga nggak buang-buang waktu, nggak wasting time gitu loh. Lihat umurku yang udah segini, terus aku juga pengen punya anak kan. Jadi memang sudah pada posisi yang sebetulnya boleh dibilang cukup mantap sih terhadap pilihan yang sekarang, gitu kan. Tapi saya sih melihat gini, apapun hidup itu ketika dijalani isinya adalah pelajaran, semuanya pelajaran, dan pada akhirnya dari pelajaran itu kita bisa dapetin hal-hal yang membuat kita wise, bijak dalam membuat keputusan. Apapun keputusan yang sudah dibuat, kadang betul tidak perlu disesali pada akhirnya, karena memang itu adalah sebuah proses menuju sesuatu yang lebih sempurna. Mungkin dari obrolan kita bisa dapat pelajaran buat saya pribadi, buat Janet juga, dan buat pemirsa yang mungkin yang menyaksikan ya kan. Dan semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Itu memang seorang Oji pada saat itu separah apa situasinya sampai parah banget, malamnya gitu. parah banget. Pokoknya mau buat dosa tuh gampang.